A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Ini mohon maaf ya, karena rumah kita kan pinggir jalan. Jadi kalau terdengar suara-suara mobil Honda berlalu lalang, mohon maafkan saya ya. Nah, setelah habis subuh ini, ya kan, kita melaksanakan tadi sholat fardu subuh. Nah, saya akan berceramah membahas satu topik, amalan yang terbaik. Ya, Allah sangat suka dengan amalan ini. Nah, amalan apakah itu? Nah, ini terkait kepada puasa di bulan Ramadan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, amalan yang Allah amat suka melihat hamba-hambanya melakukannya, yaitu amalan memberikan makan minum orang yang sedang kelaparan dan orang yang sedang kehausan. Nah, inilah amalan yang Allah sangat-sangat suka. Allah sangat suka melihat hamba-hambanya memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk makan, yang merasa lapar, yang merasa haus. Nah, inilah hasil daripada kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Timbul di dalam diri ini rasa kasih dan sayang kepada orang-orang yang lapar dan haus, dengan ringan tangan memberikan makan minum kepada mereka. Memang sih kalau kita pikir-pikir, mana buktinya, ya kan? Nah, kalau saudara ingin bukti betapa Allah itu sangat suka melihat hamba-hambanya memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang haus, akan timbul dalam diri saudara itu rasa yang nyaman, tenang, tidak pernah galau, tidak pernah merasa galau, pikiran tidak lari ke sana kemari, memikirkan dunia, hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kenapa sih kita itu kadang-kadang memikirkan bagaimana sih untuk makan, minum, untuk anak sekolah, beli baju, beli ini, beli itu. Padahal Allah sudah tetapkan rezeki yang akan kita dapatkan selama hidup di dunia ini. Andai kata kita sudah tidak ada rezeki di dunia ini, maka kita akan Allah panggil kembali, yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang diumumkan di masjid-masjid telah meninggal Polan bin Polan pada jam 7 malam di rumah sakit ini. Nah, tinggallah apa yang kita cari, tinggallah apa yang kita sayangi. Bahkan baju yang sahabat saudaraku bangga-banggakan tidak dipakaikan lagi. Nah, jadi selama saudara hidup di dunia ini hanya menghasilkan yang saudara bawa hanya kain kapan sama kapas. Itulah hasil saudara selama hidup di dunia ini. Lalu, kenapa kita tidak mencari yang abadi? Jannah, surganya Allah. Karena di dalam surganya Allah penuh dengan kesenangan. Buktinya kita mencari kesenangan di dunia ini, menghindari penderitaan, menghindari siksaan. Nah, jadi biasakanlah, timbulkanlah
dalam diri ini rasa kasih sayang kepada manusia yang merasa lapar dan haus. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang merasa lapar dan haus, kita berikan pertolongan. Nah, ini sangat-sangat Allah sukai. Nah, kapan akan saudara rasakan lagi selain di dunia ini? Selain saudara merasakan nyaman, tenang. Nah, ini yang disebut dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Inilah yang Allah panggil, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi, mulai saudara menjumpai video saya ini, timbulkanlah niat di dalam diri. Karena Allah memberikan bantuan kepada makhluk-makhluk Allah yang merasa kelaparan dan kehausan. Karena hidup kita di dunia ini hanya menunggu kematian. Ibarat orang yang mau bepergian, seperti kita mau naik pesawat, kan ada ruang tunggu. Nah, di situ kita berkumpul. Itu kalau kita ibaratkan, kita kiaskan, itu seperti dunia. Berkumpul di ruang tunggu. Setelah sampai, maka berangkatlah menaik pesawat ke tujuan masing-masing. Apa tujuan kita? Menghadap Allah. Karena Dia menciptakan kita. Ya. Nah, jadi inilah gunanya kita berpuasa 1 bulan penuh. Timbulnya rasa kasih dan sayang kepada makhluk-makhluk Allah, memberikan bantuan dan pertolongan apabila mereka lapar dan haus. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah subscribe, like, dan share video saya ini, semoga Allah memberikan rahmat redhohnya, memberikan bimbingan, petunjuk ke jalan yang lurus sesuai yang terdapat di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan-jalan yang lurus, jalan yang Kau rahmati, bukan jalan yang Engkau murkai. Karena kita yang paling kita takut hidup di dunia ini adalah kepada Allah. Kepada Allah lah kita yang paling takut. Selain itu tidak. Nah, apabila sahabat-sahabatku, saudaraku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, semoga Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan keimanan sahabat-sahabatku, saudaraku, semakin hari semakin kokoh, laksana sebuah pohon, berurat dan berakar menghujam ke dalam bumi, kokoh, tidak mudah tumbang di tiup angin, tidak mudah terhasut ke sana kemari. Karena kita sudah dibekali Allah pikiran untuk melakukan perenungan perjalanan hidup ini sampai kita menuju kepada alam kematian yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap makhluk yang bernyawa wajib bagi mereka untuk merasakan kematian. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.